Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. Kita berkomitmen terus memperjuangkan perubahan. Dalam konteks itu, Bu Mega akan mengaitkan dengan bagaimana positioning PDI Perjuangan. Ada gula, ada semut. Di situ ada kesenangan, di situ pula ada keramaian. Peribahasa ini bisa digunakan dalam konteks politik karena kekuasaan begitu menarik bagi setiap kekuatan politik. Dalam Pilpres 2024 usai Prabowo Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih pasca putusan MK, suara-suara yang mulanya oposan kini seakan menjadi kawan. Partai politik pengusung Anies Caimin dan Ganjar Mahfud mulai memberi sinyal tidak lagi menjadi lawan bagi kubu Prabowo Gibran. Partai Nasdem melalui Ketua Umum Surya Paloh mengatakan putusan MK adalah final dan menyebut hak angket DPR soal dugaan kecurangan pemilu tidak lagi relevan. Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Coba. Ada usulan? Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. Itu yang pertama kita bisa pertimbangkan itu. Kalau enggak ada usulan lain apa sebenarnya yang lebih baik bagi Nasdem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi. Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua Umum PKB yang juga cawapres pendamping Anies, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin. Meski mengaku partainya sudah menutup lembaran Pilpres, tapi belum memutuskan bakal menjadi oposisi atau bergabung koalisi pemerintahan. Kita yang penting menyimpulkan bahwa kita berkomitmen terus memperjuangkan perubahan. Soal di dalam maupun di luar diskusi masih berlanjut. Tunggu saja perkembangan lebih lanjut, terutama Dewan Syuro minta waktu untuk diskusi dilanjutkan besok dan lusa. Tidak hanya partai politik pengusung Anies Caimin, partai dari kubu Ganjar Mahfud juga mulai memberi sinyal bakal berkomunikasi dengan pemenang Pilpres. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berpeluang bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo. Mereka berdua punya sejarah panjang di dalam hubungan antar manusia bangsa Indonesia tersebut. Akan tetapi menyangkut pertemuan-pertemuan yang sifatnya politik kenegaraan, tentu dalam konteks itu Bu Mega akan mengaitkan dengan bagaimana positioning PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik. Peluang partai politik yang bakal merapat mendukung pemerintahan Prabowo Gibran bertambah sangat besar. Terlebih saat ini, suara partai pendukung Prabowo Gibran di parlemen belum melebihi angka 50% plus 1. Meski begitu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengingatkan soal untung rugi koalisi gemuk pemerintahan. Harapan saya, Pak Prabowo jangan menarik semua kekuatan ke dalam pemerintahan. Karena satu, selain kerugiannya menurunkan checks and balance, yang kedua adalah itu juga akan mengurangi soliditas dan disiplin koalisi. Jadi bayangkan kalau misalnya semua partai ditarik, itu kan tidak ada yang gratisan tuh dalam konteks power sharing, pasti ada harga yang harus dibayar. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran mengaku membuka peluang untuk kekuatan politik yang sebelumnya menjadi lawan untuk bergabung. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengaku bakal menemui sejumlah tokoh politik dari kubu paslon nomor urut 1 dan 3. Ditunggu nanti setelah KPU, kami akan menemui tokoh-tokoh yang kemarin belum sempat kita temui. Kan tujuannya untuk silaturahmi, dan dari paslon 01, 03 kan juga sudah menerima putusannya. Hasil pemilu legislatif 2024, partai pendukung Prabowo Gibran sejauh ini hanya menguasai 261 kursi dari total 580 kursi atau sekitar 45%. Sementara kubu Anies Caimin menguasai 167 kursi dan PDI Perjuangan pengusung Ganjar Mahfud menguasai 147 kursi parlemen. Tim Liputan CNN